Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada mujizat dalam Yesus. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada mujizat di dalam nama Yesus. Ketik di kolom komentar, selalu ada mujizat bersama Yesus. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Haleluya. Ya, selama kita percaya Yesus, kita akan lihat mujizat. Karena Yesus yang mengerjakan mujizat berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Yesus pembuat mujizat. Amin. Karena itu sebelum saya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, siapkan pokok doa kita yang kau tulis di selembar kertas, dan jangan kau buang kertas itu doa. Buat setiap formulir-formulir doa, pokok-pokok doa dari setiap anak-anak Tuhan. Tuliskan di selembar kertas apa yang menjadi pokok doa saudara. Kita doakan sama-sama sampai doa itu dijawab Tuhan. Ketika doa itu dijawab oleh Tuhan, coret dari pokok doamu di kertas itu, mulailah bersaksi. Ya, bagaimana Tuhan berkuasa dalam hidup saudara dan saya, bagaimana Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita, campur tangannya. Yes, selalu ada mujizat dalam kita mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Ambil Alkitab kita sama-sama. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya membagikan satu peristiwa atau satu kebenaran firman Tuhan yang saya inginkan agar anak-anak Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan secara khusus saya layani di dalam setiap doa-doa saya, agar menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami perubahan. Sama-sama bilang sama saya harus terus mengalami perubahan. Ya, karena setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Kristus harus mengalami kemajuan dalam iman. Jangan dari 2002 sampai sekarang 2023 begitu aja jatuh bangun. Dewasa, bersama-sama bertindak dewasa. Jangan mengalami stagnan dalam kerohanian kita. Ya, sehingga ada perubahan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam kita menyikapi setiap pergumulan kita, dalam kita menyikapi setiap masalah, dalam kita menyikapi setiap konflik yang ada. Harus ada pertumbuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bertumbuh. Jadi pertobatan setiap hari itu diperlukan buat setiap orang percaya, ya. Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Lukas pasal 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan itu ada buahnya. Amin. Pertobatan itu ada buahnya. Maksudnya begini, orang yang sudah mengalami pertobatan harusnya ada buahnya. Apa sih buah, Pak? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Mungkin dia orang tuamu, mungkin dia suamimu, istri, mungkin dia anak-anakmu, mungkin dia adik kakakmu. Harus ada yang bisa dinikmati. Oh, si A ini sudah berubah loh. Dulu dia orangnya gampang marah. Dulu dia gampang memaki orang. Oh, dulu tangannya ringan sekali, seringan kapas. Tapi sekarang puji Tuhan, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada perubahan. Buah itulah yang dinikmati dan dilihat oleh orang-orang di sekeliling saudara dan saya. Maka dari tadi saya bilang, jangan sampai dari 2002 kita udah kenal Tuhan Yesus, udah ke gereja, udah melayani Tuhan, sampai 2023 mulut masih cerewet, suka ngegosip, suka ngomongin orang, jadi suami-suami yang kasar, suka ngegamparin istri. Iya kan? Gak ada perubahan. Loh, Yesus mana yang kau temukan? Karena setiap kali orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya itu diubahkan. Lihat Saulus. Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, diubahkan, saudaraku.
Makanya ubahnya 180 derajat, bukan 360. 360 balik lagi nanti. Iya kan? Berubah. Perempuan yang kedapatan berzina mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Zakheus, pemungut cukai, mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus harusnya mengalami perubahan. Nggak bisa enggak. Oh, ini kan proses pendeta, ini kan proses. Loh, prosesnya berapa puluh tahun? Itu sih bukan proses, kitanya nggak mau bertobat. Bedakan mana proses, mana kita nggak mau bertobat. Kalau proses ada kemajuan gitu loh saudara. Ada kemajuan, progresnya ada, itu proses. Iya kan? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 8. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya begini. Pada saat itu Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Datang orang-orang Farisi. Datang orang-orang Saduki. Orang-orang yang menganggap diri, oh kami ini keturunan Abraham. Kami ini bukan orang-orang berdosa, kami ini orang-orang keturunan yang dijanjikan oleh Abraham. Yohanes bilang apa? Kalau engkau tidak mau berubah, Tuhan lebih baik apa? Memakai batu-batu ini untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan cuma statusmu orang Kristen, orang percaya, tapi kelakuan gak berubah. Intinya seperti itu. Ngaku seorang pelayan Tuhan, ngaku seorang hamba Tuhan, ngaku seorang yang kesibukan di gereja setiap hari Minggu. Tapi ketika keluarga, ada dalam keluarga, ada dalam rumah tangga, ada dalam usaha, ada dalam bisnis, engkau pakai jubah dunia lagi. Engkau berubah hanya pada saat hari Minggu. Gak bisa saudara. Harus ada perubahan, harus ada kedewasaan. Ya. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi bangsa Israel pada saat itu datang kepada Tuhan mulutnya doang, bibirnya doang. Kalau kita mau jujur sama seperti itu juga kadang kita datang ke gereja nangis-nangis memuji menyembah Tuhan. Keluar dari gereja kita nangisin anak orang. Kita nyakitin mulut orang-orang lain dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita. Berarti nggak ada yang diubah dalam hidup kita. Yang seharusnya Roh Kudus menjamah hidup kita, Roh Kudus memulihkan hidup kita, tapi tidak ada yang diubah. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati. Seorang yang datang sama Yesus, dia harus mengalami perubahan, dia harus mengalami pertobatan. Harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya. Jangan cuma datang dengan kepada Yesus, jangan datang mulutnya doang, jangan datang mulut kita doang, jangan datang dengan bibir kita doang, tapi datanglah dengan hatimu. Sehingga pada akhirnya hati kita diubahkan, hati kita mengalami kuasa Tuhan. Jadi ada bagian kita untuk kita kerjakan. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak serta-merta kita langsung mendadak jadi malaikat, atau kita tiba-tiba langsung berjalan dalam ketidaksalahan sempurna. No, beranjak terus, kedewasaan itu tetap terus, pertobatan itu harus ada terus-menerus setiap hari. Makanya Paulus bilang dalam Kolose 3 ayat 5, coba lihat. Kolose pasal 3 ayat 5.
Kolose pasal 3 ayat 5 bilang begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Lihat, matikanlah. Istilah lampu itu di turn off, saklarnya dimatikan. Itu butuh kerjasama kita. Matikanlah segala dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama juga dengan penyembahan berhala. Itu dimatikan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita terus mengalami kemajuan. Harusnya seperti itu. Karena ketika kita setiap hari Minggu, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, kita mendapatkan renungan firman Tuhan, itu mendapatkan pembaharuan. Ya, mendapatkan pembaharuan, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti kebenaran, karena firman Allah adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Nah, pastikan setiap kita menyadari hal ini. Mematikan, sama-sama ketik di kolom komentar. Saya harus mematikan keinginan daging saya. Ketik di kolom komentar. Saya harus mematikan keinginan daging. Kenapa? Karena setiap hari kita berjuang melawan hal itu, saudara. Saya harus mematikan keinginan daging. Ketik di kolom komentar. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita semua berjuang kok. Selama kita masih diam dalam tubuh kemah ini, saudaraku, daging ini, setiap hari kita masih terus harus berjuang. Dan itu diberikan kehendak bebas buat saudara dan saya untuk kita memilih mana yang harus kita pilih. Mengikuti hawa nafsu kita atau mengikuti inginan roh. Karena keinginan daging dan keinginan roh tidak bisa bersatu dan selalu bertentangan. Kita yang ada di tengah-tengahnya memilih, saya mau mengikuti keinginan siapa. Pada akhirnya seperti tubuh ini, saudaraku, semakin engkau memakan banyak jasmanimu, maka dagingmu lebih kuat, rohmu semakin melemah. Tapi ketika engkau banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, ambil waktu berpuasa, maka engkau tahu yang harus engkau ikuti keinginannya adalah keinginan roh. Dan itu kita yang memutuskan. Itu kita yang memutuskan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dimatikan. Itu bukan Tuhan yang mematikan kita, yang matikan diri kita. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Tuhan yang mengaruniakan keselamatan buat kita. Tapi keputusan setiap hari, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita minta Roh Kudus, tolong mampukan saya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang kita harus memilih, kitalah yang memilih. Pilihlah apa yang memuliakan nama Tuhan. Ya, saya ngerti lah. Saya percayalah. Setiap kita anak-anak Tuhan setiap hari diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Engkau di kantor, engkau di dunia bisnis, engkau dalam rumah tangga. Kita kan hidup bersosialisasi. Setiap hari kita diperhadapkan dengan, saya harus menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia katakan, selama saya masih menyenangkan, berpikir untuk menyenangkan manusia, maka saya bukan hamba Allah. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, saudara. Saya mau mengikuti keinginan daging atau saya mau mengikuti keinginan roh. Dan itu semua keputusan ada di saudara dan saya. Maka itu setiap hari kita mau berjuang mematikan. Karena kenapa perlu mematikan? Karena terkadang keinginan itu keluar. Ya. Hawa nafsu itu keluar. Kenajisan, hawa nafsu, sesuatu yang duniawi, percabulan, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, terkadang suka ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, maka itu lama-kelamaan akan shutdown, mati. Coba lihat di ayat 8-nya. Di ayat 8 dari Kolose pasal 3. Tetapi sekarang buanglah, tadi matikan.
Ini kita yang lakukan. Pertama, matikanlah dalam segala dirimu segala sesuatu yang duniawi, pecah bulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, sesakan, yang juga sama dengan penyembahan berhala. Di ayat 8-nya, tetapi sekarang buanglah. Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Buang. Kalau buang itu kerjaannya siapa? Kerjaan saudara dan saya lah. Buang. Jangan lagi simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati. Buang. Ketik di kolom komentar saat ini, saya harus membuang yang kotor dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar, saya harus membuang yang kotor dari hidup saya. Firman yang engkau dengar, engkau tahu kebenaran dan engkau sadar ini salah, engkau buang. Jangan engkau tahu udah salah tapi engkau tetap simpan. Engkau tahu membenci itu salah, engkau tahu dendam itu salah, engkau tahu simpan sakit hati itu salah, tapi engkau tetap pegang, gak engkau buang. Jangan salahkan kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu. Kan kita udah tahu kebenaran. Kalau kita udah tahu kebenaran, maka harusnya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Harusnya kebenaran itu kita lakukan. Jadi saya catat begini saudara. Kelahiran baru tanpa disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh hanya akan menjadi sebuah ritual agamawi. Ya, kelahiran baru, kita sudah lahir baru, tapi masih kanak-kanak, itu sebabnya perlu didewasakan. Gak ada orang yang lahir tiba-tiba langsung berkumis, berjenggot, gak ada saudara. Dia bertumbuh dulu. Jadi kelahiran baru tanpa disertai dengan pertobatan, tanpa membuang yang kotor dalam dirimu, tanpa mematikan sesuatu yang duniawi dalam dirimu, itu hanya kau jadikan sebuah ritual agamawi setiap hari dalam hidupmu. Dan kita akan ditegur sama Tuhan. Kita datang hanya dengan mulut kita, bibir kita, tapi hati kita tidak kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena dari hati inilah Tuhan tahu apa yang ada dalam kita. Kita datang sama Tuhan, menghampiri Tuhan cuma dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan bibir kita menyembah Tuhan. Tapi hatimu tidak engkau buka untuk Tuhan touch, untuk Tuhan jamah. Karena kita masih keras. Kita masih tutup hati kita. Hari ini dimanapun saudara berada, bukan suatu kebetulan kau mengikuti live Breakthrough Prayer hari ini. Saya berdoa sehingga hidup kita ada terobosan. Minimal dimulai dari kita untuk tidak lagi mengikuti setiap keinginan-keinginan daging. Minimal kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan diri kita ini. Setiap hari engkau akan diperhadapkan dengan hal ini. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Jangan sampai kita salah melangkah, salah mengambil keputusan, salah bertindak padahal kita sudah tahu kebenaran. Alkitab katakan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Berjuang dong. Mungkin kau bilang, tapi pendeta gak gampang. Loh, Alkitab sudah katakan, perintah-perintahku tidaklah berat. Firman Tuhan tidak berat. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Dia akan mampukan saudara dan saya untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran dunia. Nah, kita yang mesti berjuang. Ada orang gak mau berjuang. Kalau orang gak mau berjuang, ya udahlah, jatuh lagi. Itu tadi saya bilang dari awal. Dari tahun 2022 sampai 2023 sekarang. Gitu-gitu aja. Stagnan hidupnya. Jatuh bangun, tobat kumat. Gak ada kemajuan. Barang siapa aku kasihi, kata Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan gak mau kita mempermainkan, saudara. Kalau Tuhan lihat kita perlu dihajar, sebagai anak kita dihajar. Sebagai anak kita dihajar. Statusmu tetap anak, tapi engkau perlu dihajar. Kenapa? Karena engkau anak nakal. Kan kira-kira seperti itu. Udah dibilangin sama orang tua, masih engkau buat. Udah diajar sama orang tua, masih pula engkau buat. Malam hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya.
Saya mau berdoa buat setiap kita malam hari ini secara khusus. Ingat, pertobatan sungguh-sungguh itu setiap hari. Setiap hari engkau sadar, berubah. Jangan kau sadar sudah diingatkan, tapi engkau mengeraskan hatimu. Engkau yang rindu memiliki hati untuk diubahkan, dipulihkan. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Sebelum saya berdoa buat pokok-pokok doa kita sama-sama, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara malam hari ini. Bapa, Hamba mengasihi setiap umat Tuhan. Bukan suatu kebetulan mereka boleh ada bergabung dalam Breakthrough Prayer secara online. Kami tahu setiap hari kami dibaharui oleh firman-Mu. Kami sudah dengar banyak firman. Hanya sering kali kami memberontak, kami kepala batu, kami susah diatur. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami bersatu hati bersama-sama dengan umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja di seluruh belahan dunia ini. Dari mereka latar belakang dimanapun mereka berada hari ini, mereka rindu hati mereka diubahkan. Mereka gak mau jadi sama lagi. Mereka rindu ada perubahan. Itu sebabnya mereka meresponi firman-Mu malam hari ini dengan meletakkan tangan kanan mereka di dada. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga semakin hari hidup mereka semakin mengalami terobosan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Setiap hati di rumah mereka masing-masing dijamah, dipulihkan, dilawat. Roh Kudus berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Turunkan tangan kita. Engkau sudah diubahkan malam hari ini. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Karena untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa itu bukan dari Tuhan. Kita yang memutuskan. Kita yang putuskan, kita berkata tidak. Kalau engkau bilang engkau tidak kuat, dekat dirimu dengan Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan. Selama engkau mau, Roh Kudus akan beri kekuatan buat hidupmu. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita malam hari ini. Tulis pokok-pokok doa saudara di selembar kertas. Jadi setiap umat Tuhan yang di kolom chat, baik di kolom chat TikTok, di kolom chat Instagram, di kolom chat Facebook, kolom chat Zoom yang menuliskan pokok-pokok doanya, saudara, tuliskan di selembar kertas. Apa yang kau dituliskan di kolom chat itu, tuliskan di selembar kertas. Doakan, dan saya akan berdoa secara khusus buat setiap formulir doa. Saya berikan waktu buat setiap umat Tuhan untuk menuliskan pokok-pokok doa saudara-saudara ya malam hari ini. Dan karena kita akan sama-sama mengangkat ini di altar kudus Tuhan, dan kita percaya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa akan Allah kerjakan buat anak-anak Tuhan. Oke, kita mau berdoa. Bapa, malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur firman sudah kami dengar. Dan di rumah kami masing-masing, secara khusus dalam Breakthrough Prayer Online, doa terobosan, kami rindu ya Tuhan, ada terobosan-terobosan terdahsyat terjadi dalam hidup kami. Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah kami masing-masing, telah memegang setiap formulir-formulir doa, di mana di dalamnya ada pokok-pokok doa kami, anak-anak Tuhan, yang kami tuliskan ya Allah. Malam hari ini hamba bersama-sama dengan umat-Mu di rumah kami masing-masing, mengangkatnya di altar kudus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami angkat setiap pokok-pokok doa kami kepadamu, karena kami percaya Engkau yang menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Dan itu yang Allah kerjakan, sehingga tergenapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itu yang Allah sediakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Bapa, hamba di tempat ini maupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami yang kami tuliskan di selembar kertas yang kami percaya Allah melihat dan Allah mendengar. Kami doa demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan jawab setiap doa-doa kami di dalam ketetapan dan waktu Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara-Mu yang luar biasa. Kami berdoa dan kami imani terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Turunkan pokok doa kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab malam hari ini kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya setiap kami tanpa terkecuali semua mengalami terobosan. Semua mengalami jamahan Tuhan. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Yang berbeban berat sudah dilepaskan, dibebaskan, diberikan penghiburan. Bahkan yang terikat, terbelenggu, dijamah di dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan dalam hidup kami. Kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima lawatan Allah. Kami terima kuasa Tuhan. Sebab Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Bapa, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan Yesus ada bagi kami. Tuhan Yesus meneguhkan hati kami. Dan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kami tahu kami ada orang Kristen, kami anak Tuhan, tapi kami enggan melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini, malam ini secara khusus, kami percaya setiap kami semua dijamah, dilawat, dipulihkan Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami akan melihat begitu banyak kesaksian-kesaksian, di mana mulai hari ini satu persatu jawaban doa dinyatakan Tuhan. Kami percaya sebab Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Kami terima dengan iman, sebab Engkau adalah Allah perjanjian. Tatkala kami hidup melakukan apa yang menjadi bagian kami, kami percaya Engkau Allah yang mengerjakan apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pujian bagimu, penyembahan bagimu ya Tuhan Yesus. Selama-lamanya anugerah-Mu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sudah naikkan doa-doa kami. Kami percaya doa kami sudah dijawab Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Sungguh kami terima janji-Mu ya dan amin. Pada akhirnya malam hari ini kami bersyukur. Kalau kembali kami akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus melawat setiap kami. Terima kasih buat makan, minum, pakai. Terima kasih buat tempat tinggal. Terima kasih buat usaha pekerjaan. Terima kasih buat rumah tangga keluarga. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan akan Allah kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk kami boleh bersaksi. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Ini doa syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan buang pokok doamu, jangan buang formulir doamu. Selipkan itu di Alkitab. Jadi ketika saya akan membawa renungan firman Tuhan secara khusus di hari Jumat, minggu kedua, ketiga, dan keempat, saudara siapkan kembali karena kita akan berdoa bersama-sama. Tetapi setiap hari engkau terus doakan pokok-pokok doamu itu, sehingga saya percaya suatu hari engkau akan melihat bagaimana formulir doamu dicoret satu persatu. Oleh karena Tuhan sudah menjawabnya satu persatu dengan cara-caranya yang ajaib, dengan cara-caranya yang luar biasa. Puji Tuhan. Breakthrough Prayer Online kita selesai sampai di sini. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan terus mengalami janji Tuhan, terus mengalami lawatan Tuhan. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat buat setiap kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.